Ambisi Trump akan kepemilikan mineral tanah jarang semakin menjadi demi menandingi China yang kini menjadi penguasa pasar logam penting itu. Pasalnya, selama ini kebanyakan mineral tanah jarang yang didapatkan Amerika Serikat berasal dari China. Itulah mengapa rencananya Presiden Amerika Serikat itu akan membangun fasilitas pemurnian mineral tanah jarang di pangkalan militer Pentagon. Namun pertama-tama, Amerika Serikat harus memutar otak terlebih dahulu untuk mencari sumber mineral tanah jarang lainnya selain dari China. Dan disinilah terungkap akal bulus Donald Trump melibatkan diri dalam perang Rusia dan Ukraina. Apa itu? Oke, jadi perlu diketahui terlebih dahulu, mineral tanah jarang atau rare earth elements adalah logam yang terkandung dalam tanah jarang. Meski namanya mineral tanah jarang, namun cadangan logam ini sejatinya tidak selangka itu. Disebut tanah jarang karena unsur mineral tanah jarang cukup sulit untuk diperoleh sesuai dengan kebutuhan kehidupan modern saat ini. Adapun logam tanah jarang ini kerap digunakan di perangkat elektronik, alat kesehatan, otomotif, penerbangan, hingga industri pertahanan. Apalagi di era kendaraan listrik seperti sekarang, keberadaan logam tanah jarang semakin dicari-cari oleh negara-negara industri termasuk Amerika Serikat. Bahkan jet tempur, kapal selam, peluru, dan persenjataan lainnya yang dibuat oleh militer Amerika Serikat pun menggunakan mineral tanah jarang Cina. Nah, selama ini Cina menempati peringkat pertama produsen mineral tanah jarang di dunia, jauh mengalahkan Amerika Serikat dan negara lainnya. Bahkan Amerika Serikat pun banyak menggunakan logam tanah jarang produksi Cina. Pasalnya, 50 logam penting yang diklasifikasikan oleh Survei Geologi Amerika Serikat, 30 diantaranya dimiliki oleh China. Nah, masalahnya, di tengah perang dagang antara China dan Amerika Serikat, bisa saja Beijing sewaktu-waktu menerapkan embargo atas logam tanah jarangnya terhadap Amerika Serikat. Tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan China melakukan embargo terasa pada perang tarif dagang yang terjadi pada awal Maret 2025. Saat Trump menerapkan tarif impor sebesar 20%, China ganti membalasnya dengan menerapkan kenaikan tarif dan penyesuaian kebijakan fiskal lainnya. Dan sebelumnya, China pun sempat membatasi ekspor mineral tanah jarangnya terhadap Amerika Serikat. Nah, dari semua latar belakang itu, apa yang kemudian dilakukan Donald Trump? Mengetahui bahaya laten terlalu bergantung pada logam tanah jarang Cina, Trump tampaknya berusaha melakukan diversifikasi. Presiden Trump dikabarkan akan menekan perintah eksekutif yang mengatur soal penggenjotan produksi mineral tanah jarang dalam negeri. Perintah eksekutif itu akan ditandatangani paling cepat pada Rabu 12 Maret 2025. Melalui perintah itu, Trump memandatkan pendirian pemurnian logam tanah jarang di markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Nantinya, Pentagon akan bekerja sama dengan badan-badan federal lainnya untuk memasang fasilitas pemrosesan di pangkalannya. Trump juga akan menunjuk kepala urusan mineral penting. Adapun penggunaan pangkalan militer semakin menegaskan betapa Trump mementingkan kepemilikan mineral tanah jarang untuk keamanan nasional. Tapi, Trump harus menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya keberadaan Undang-Undang Udara Bersih dan Air Bersih Amerika Serikat yang bisa mengganjal rencana Trump itu. Nah, pertanyaannya, di mana Trump akan mencari mineral tanah jarang mentah yang nantinya akan diolah di markas militer Pentagon? Nah, disinilah terungkap benang merah dari intervensi Trump pada perang Rusia dan Ukraina. Jadi, salah satu titik berat Trump dalam keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Rusia dan Ukraina adalah terhamburnya sumber daya Washington tanpa adanya timbal balik yang sepadan. Trump tak terima Washington sudah menggelontorkan ratusan miliar dolar Amerika Serikat tanpa menerima apa-apa dari sumbangan itu. Itulah mengapa aspek timbal balik ini disebut-sebut menjadi tujuan utama Trump melakukan orientasi ulang terhadap intervensi Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina.
Salah satunya dengan menyasar cadangan mineral kritis milik Ukraina yang banyak terdapat di wilayah yang diduduki Rusia. Ukraina menduga sekitar 5% cadangan mineral kritis di seluruh dunia berada di negaranya. Salah satunya adalah sekitar 19 juta ton cadangan granit yang menjadi elemen penting pada kendaraan listrik. Selain granit, ada pula titanium, litium, serta mineral tanah jarang yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata dan teknologi energi bersih terbarukan. Nah, Trump menyasar semua kekayaan itu untuk menjadi harga yang dibayarkan Ukraina atas segala bantuan yang telah diberikan Washington. Amerika Serikat menyusun penawaran untuk membentuk dana investasi. Wacananya, Washington akan mengelola mineral kritis dan logam tanah jarang Ukraina, serta memberikan setengah dari hasil pengelolaan logam itu ke dalam dana investasi tersebut. Dana investasi itu kemudian nantinya bisa digunakan untuk merekonstruksi Ukraina yang mengalami kehancuran di sana-sini imbas peperangan. Jika sesuai rencana itu, baik Amerika Serikat maupun Ukraina sama-sama diuntungkan di sini. Namun, ada salah satu poin terakhir yang ditentang Presiden Volodymyr Zelensky yang menyebut bahwa Ukraina harus memberikan $500 Amerika Serikat atau sekitar 8.225 triliun rupiah. Masalah lainnya, wilayah Ukraina yang diduga mengandung banyak mineral kritis dan logam tanah jarang itu kini banyak diduduki oleh Rusia. Dari situlah muncul asumsi selain karena sentimen sejarah dan keamanan, Rusia nampaknya juga menargetkan mineral milik Ukraina. Masalah baru pun muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan manuver sebelum Trump bertemu dengan Zelensky pada Jumat 28 Februari 2025 lalu. Dalam sebuah acara televisi, Putin memberikan sinyal bahwa pihaknya bersedia untuk menawarkan akses untuk mengeksploitasi mineral yang terkandung dalam teritori baru yang diklaim oleh pasukan Rusia. Tawaran itu Putin tujukan kepada Amerika Serikat dan negara Eropa Barat. Sejumlah pihak khawatir Amerika Serikat akan berpihak kepada Trump karena tawaran menggiurkan dari Putin itu. Ditambah, pemerintahan Trump saat ini pun menjalin hubungan hangat dengan Putin dan terus membangun komunikasi intens. Sikap Amerika Serikat yang masih abu-abu itu lantas membuat dunia harus menahan napas untuk beberapa waktu ke depan. Kesimpulannya, ada sejumlah aspek yang menyebabkan berubahnya haluan Amerika Serikat dalam perang Rusia-Ukraina di bawah kendali Trump. Trump butuh logam tanah jarang untuk menyaingi dominasi Cina. Trump melihat Ukraina sebagai lumbung yang menarik untuk memiliki mineral tanah jarang yang berlimpah. Trump menyasar kekayaan mineral Ukraina itu sebagai bayaran atas bantuan ratusan miliar dolar Amerika Serikat yang diberikan secara cuma-cuma di era Joe Biden. Namun di lain sisi, wilayah Ukraina yang mengandung mineral kritis dan logam tanah jarang itu kini diduduki oleh Rusia. Amerika Serikat bisa saja berubah haluan karena memiliki hubungan hangat dengan Rusia. Ditambah, Putin juga sudah menawarkan akses kepada Amerika Serikat untuk mengeksploitasi mineral kritis dan logam tanah jarang di wilayah Ukraina yang diduduki Moskow saat ini. Di lain sisi, tempat untuk mengolah mineral itu pun sedang Trump persiapkan di negaranya. Nah, pertanyaannya, kepada siapa Trump akan menekan kesepakatan demi mendapatkan mineral tanah jarang? Apakah Trump akan menjalin kerjasama dengan Ukraina dan melanjutkan bantuan Amerika Serikat? Ataukah mengubah haluan diplomasi Washington ke arah Rusia? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.